Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Rosita di TK Kristen Makedonia. Nah, anak-anak, hari-hari yang lalu anak-anak sudah belajar bersama ibu guru yang berbeda-beda. Anak-anak sudah menebalkan garis putus-putus. Ada garis lurus, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk seperti gunung. Nah, ada juga yang berbentuk garis dari atas menuju ke bawah. Tapi pada hari ini kita tidak belajar anak-anak. Kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang senang mendengarkan cerita? Wah, ternyata semua anak-anak senang mendengarkan cerita. Sebelum Ibu Ros bercerita, kita mau bernyanyi bersama-sama dulu. Kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kita mau gerakan tubuh kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, sekarang anak-anak kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali kami belajar bersama. Saat ini kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mau membacakan firman Tuhan dulu ya. Karena beberapa hari yang sudah anak-anak lewati belajar dengan ibu guru yang lain, anak-anak menghafalkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 9. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Bunyinya, dari Tuhan datang pertolongan. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Ya, hebat. Karena sudah 1 minggu anak-anak menghafalkan ayat hafalannya, pasti sudah hafal. Hebat anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak duduk yang manis ya. Lipat tangannya, telinganya siap mendengar cerita. Anak-anak, di tepi hutan yang rindang terdapat toko roti. Toko roti ini sangat laris, ramai dikunjungi oleh pengunjung karena rasa rotinya sangat enak. Toko roti ini bernama Toko Roti Pak Balu. Toko roti Pak Balu terkenal di tepi hutan ini. Banyak para pengunjung datang. Mereka sanggup untuk datang pagi-pagi untuk antri mendapat roti dan kue yang lezat. Nah, setiap hari toko roti ini ramai pengunjungnya. Nah, ada ramai pengunjung. Pengunjungnya yang datang senang duduk-duduk dan makan roti punya Pak Balu tersebut.
mereka kadang berbincang-bincang anak-anak. Wah, kata kelinci, roti Pak Balu sangat istimewa, terlesat di seluruh dunia, kata kelinci. Lalu si monyet bilang juga, iya, di sini tidak ada yang mampu menandingi kelezatan rotinya Pak Balu. Wah, Pak Balu bilang, terima kasih ya, karena saya sudah dipuji. Wah, tapi benar Pak Balu, rotinya sangat enak. Para pengunjung memuji Pak Balu karena Pak Balu selain pintar membuat roti, dia juga memiliki sikap yang ramah dan baik hati. Nah, anak-anak, karena roti Pak Balu ini sangat enak, wah, pada saat dipanggang wanginya sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan tinggallah seekor serigala. Serigala ini memiliki sifat yang jelek anak-anak. Dia jahat, suka memaksa kehendak kepada penghuni hutan yang lain. Jika dia menginginkan barang dari penghuni hutan yang lain, dia akan memaksa. Kalau tidak mau dikasih, dia akan menggigit, dia akan memukul, dia akan mencakar. Anak-anak lihat, giginya Pak Serigala ini tajam-tajam. Wah, menakutkan ya. Nah, Pak Serigala ini tadi memiliki sikap yang tidak baik, suka memukul, suka menggigit, suka memaksa. Nah, anak-anak, bolehkah kita memiliki sikap memaksa? Bolehkah kita memaksa mama papa kita jika kita menginginkan sesuatu? Tidak boleh. Boleh kita memaksa teman-teman kita saat kita bermain bersama? Tidak boleh. Karena itu sifat yang tidak baik, sifat yang jahat. Nah, Pak Serigala ini memiliki sikap yang tidak baik. Nah, dia mencium wanginya roti Pak Balu. Dia keluar dari dalam hutan. Dia ingin makan roti punya Pak Balu. Dia pergi menuju toko roti Pak Balu. Pak Serigala ini memaksa Pak Balu. Pak Balu, berikan rotimu yang lezat itu kepadaku, kata Pak Serigala. Iya, saya akan memberikannya. Tapi Pak Serigala jangan berbuat kasar. Tidak, cepat berikan, kata Pak Serigala. Pak Balu ketakutan anak-anak. Dia takut. Dia memberi roti itu kepada Pak Serigala. Nah, perbuatan Pak Serigala ini tidak hanya sekali anak-anak. Setiap hari dia lakukan. Dia keluar dari hutan memaksa Pak Balu memberikan roti-rotinya kepada serigala ini. Nah, akhirnya Pak Balu merasa sedih. Toko rotinya jadi sepi. Pengunjung takut karena bertemu dengan Pak Serigala yang jahat. Nah, akhirnya Pak Balu merasa sedih. Dia duduk sendiri di depan toko rotinya yang sudah sepi. Tidak ada lagi yang mau ke sana karena takut bertemu dengan Pak Serigala. Nah, saat duduk sendiri, Pak Balu berpikir, apa ya yang harus saya lakukan untuk mengajarkan kepada Pak Serigala agar tidak berbuat jahat, kata Pak Balu. Pak Balu terus berpikir, wah, saya dapat ide, kata Pak Balu.
Saya akan buatkan roti yang sangat enak. Saya akan isikan roti itu dengan batu, biar pada saat dia menggigitnya, giginya akan patah, mulutnya akan sakit, dan dia akan berhenti melakukan perbuatan yang jahat lagi, kata Pak Balu. Nah, keesokan harinya pagi-pagi sekali, Pak Balu menyiapkan roti yang akan diminta oleh serigala tersebut. Dia mengadonkan rotinya, dia buat dengan sedemikian rupa bentuknya agar bagus. Tidak lupa Pak Balu memasukkan batu ke dalamnya. Setelah selesai, Pak Balu memanggangnya. Wah, wanginya tercium kemana-mana. Sehingga siang harinya Pak Serigala yang lapar ini datang kembali ke toko Pak Balu. Dia memaksa Pak Balu, "Mana roti pesananku kemarin? Cepat berikan. Saya sudah lapar, ingin makan yang enak. Mana rotinya?" "Tunggu Pak Serigala, saya akan ambilkan," kata Pak Balu. Pak Balu memberikan rotinya. Pak Serigala memakannya. Pada saat digigit rotinya, apa yang terjadi anak-anak? Roti tadi sudah diisi batu. Saat Pak Serigala menggigitnya, giginya patah semua. Wah, sekarang Pak Serigala tidak punya gigi lagi. Dia sedih, mulutnya sakit. Dia langsung lari terbirit-birit masuk dalam hutan. Dia menangis. Pak Balu tersenyum karena Pak Serigala sudah mendapat pelajaran dari perbuatannya yang jahat. Sekarang di dalam hutan, Pak Serigala tidak bisa lagi makan makanan yang keras karena giginya sudah patah semua. Dia juga malu bertemu dengan penghuni hutan yang lain. Dia diam di dalam hutan. Dia hanya bisa makan bubur karena dia tidak bisa mengunyah lagi barang yang keras-keras. Sudah tidak punya gigi. Pak Serigala jadi sadar, tidak berani lagi untuk berbuat jahat. Toko Pak Balu yang sepi sekarang sudah ramai kembali. Dan rotinya Pak Balu kembali banyak disukai oleh penghuni hutan. Nah, anak-anak, cerita hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, tidak melakukan kekerasan kepada teman kita atau orang lain seperti mencubit, memukul, menggigit. Itu tidak baik. Anak-anak mengerti? Wah, semuanya mengerti. Hebat, tepuk tangan. Senang mendengarkan cerita pada hari ini? Wah, semuanya senang. Nah, kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau menyanyi cicak, cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini mengajarkan kami untuk tidak berbuat yang jahat. Beri kami kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita dengan baik tadi. Sekarang anak-anak harus selalu ingat, selalu cuci tangan yang bersih menggunakan sabun setelah anak-anak melakukan kegiatan seperti bermain, selesai belajar. Anak-anak tidak boleh lupa cuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Sampai jumpa anak-anak.